Kopi 1000 Inspirasi. Alhamdulillah pemirsa dan pendengar kita ya, inspirasi pagi ini ya, yang seperti yang dikatakan oleh Masjid Sumadi ini, itu memang harus terus menyadarkan kita untuk menginternalisasi bahwa uh, walaupun sesungguhnya ekspektasi itu adalah bagian daripada dorongan naluri kita sebagai seorang manusia, tetapi yang menjadi problem sekarang adalah bagaimana kita untuk memenuhi persyaratannya. Karena sebenarnya dalam bahasa-bahasa yang logis, kalau kita ingin sesuatu itu tentu kita harus memenuhi persyaratannya. Kalau tidak dipenuhi persyaratannya, muncul yang terkadang paradok di dalam kehidupan itu. Ya, paradok itu yang sebenarnya ekspektasi itu menjadi keinginan kita untuk memuliakan kehidupan kita, untuk kesuksesan kita, untuk kebahagiaan kita. Tadi biasa saja dia berubah nanti menjadi menghancurkan diri kita. Ya, oleh karena itulah memang kalau kita menetapkan satu ekspektasi atau harapan, pasti di situ harus memenuhi persyaratannya dan value apa yang mesti kita tanamkan itu yang sangat penting. Lagi itu memang ini bicara tentang value, bicara tentang falsafah kehidupan yang kita kembangkan. Ya. Kita kira-kira kita dalam kehidupan ini misi kita apa ya? Mm. Secara pada saat offline tadi pemirsa dan mendengar kita juga diskusi apa sih yang kita cari di dalam kehidupan ini ya. Sebagai khalifah yang diamanahkan kepada kita oleh Yang Maha Kuasa yang memberi kehidupan kepada kita. Dan harus kita sadari betul itu, jangan sampai nanti terlalu banyak, terlalu tinggi harapan bisa menjadi paradok untuk menghancurkan Iya, kehidupan kita sendiri nanti di situ. iya. Ini paradoknya ini seperti apa nih Mas Dim ya untuk kita. Iya, Silakan iya. Mas Dim ya. Ya, baik. Terima kasih, Bang. Eh, memang apa ya? Ekspektasi itu tidak terlepas dari Hmm, estimasi, perhitungan-perhitungan. Nah, oleh karena itu, ekspektasi juga harus melakukan apa ya? es- estimasi yang bukan overestimate gitu ya. hmm. Misalkan kalau kita lihat cerita dalam perjalanan hidup baik dalam agama apa saja, sebut sajalah Fir'aun, itu kan over expectation gitu ya. Sebagai manusia yang tidak akan mengalami keabadian hidup di dunia, dia Iya, berusaha untuk itu. Ya pada akhirnya sih memang terwujud keinginan keinginan Fir'aun ya. Sampai sekarang kita masih bisa lihat jasadnya. Tapi kan mengerikan, iya, menakutkan gitu ya. Jadi ekspektasi harus juga mempertimbangkan estimasi. Oleh karena itu kalau dalam perspektif agama ada istilah hasibu qabla an tuhasabu kata Umar bin Khattab kan begitu ya. Coba deh evaluasi diri kamu sendiri sebelum kamu melakukan pengen apa sih kamu? Pengen hidup di dunia bahagia. Ya udah diestimasi berapa modal kamu. hmm. Kalau dari Banjarmasin ke Jakarta naik pesawat katakanlah ongkosnya 3 juta gitu ya. Kalau punya uang 2 juta lalu memaksakan diri mau ke Jakarta ya berenanglah itu. Kan gitu. Ya, jadi Iya, ekspektasi tanpa estimasi ya konyol iya, gitu sip, ya. ya. Jadi ekspektasi harus dengan estimasi-estimasi yang rasional. Nah, kata rasional itu kalau ditarik ke dalam diri kita pribadi maka kita sebut sebagai consciousness, kesadaran. Hmm, Nah, dengan modal seperti itu maka kita harus menyadari, oh saya ya, tuh cuma sampai di sini, tidak bisa lebih. Nah, kalau saya ingin lebih, maka kita tambah modal lagi. Gitu. Nah, tambah modalnya itu apa? Kalau kita cuma punya uang, dulu saya waktu sekolah diajari oleh guru saya, kalau kamu baru punya permen, jangan buka warung. hmm. Gitu. Nanti orang cari rokok nggak dapat. Nanti orang cari kopi itu kesukaannya Bang Saif nggak dapat. Jadi kalau mau buka warung ya harus menyediakan warung kopi. Ya harus ada kopi, ada gula. Tidak cukup hanya dengan kopi saja. Mungkin ada susu, ada Iya, kopi sip. Bini Arabica dan lain sebagainya. Jadi Iya, sederhananya begitu. Jadi kalau kita iya, ingin mengembangkan sesuatu, tentu estimasi dulu, menghitung dulu.
hasibu qabla an tuhasabu dulu. Mari kita evaluasi diri, self evaluation, ya, evaluasi diri sebelum kita dievaluasi orang lain. Evaluasi orang lain itu bisa menyakitkan dan membuat kita putus asa. Misalkan, Iya. ala kamu seperti katak merindukan bulan Bulan. atau pungguk merindukan bulan, kan Iya. gitu. Ketika itu menimpa kita dan kemudian kita tidak menyadari, bisa sakit hati, patah Iya. hati. Nah, oleh karena itu, sebelum orang lain menilai, mari kita nilai diri kita sendiri sebatas mana kemampuan kita. Jika itu bisa kita lakukan, maka dengan kesadaran penuh, gitu ya, dengan consciousness, kita akan bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Ketika pun gagal datang, kita hadapi, kita pun menyadari, oh iyalah, modal saya sekian, nah nggak mungkin seperti. Sehingga kalau itu konteksnya pemilu, orang harus siap menang, siap kalah. Siap kalah, ya. Kalau konteksnya pemilu, ya ada yang tidak siap kalah, sehingga begitu ada membangun jalan untuk kata yang lebih mudah lah, memberikan karpet kepada musola supaya dia berharap dipilih, ternyata dia tidak terpilih, karpetnya dibawa pulang. Ditarik kembali ya. Ditarik kembali. Nah, itu kan berarti kan underestimate, mungkin juga overestimate gitu ya. Sehingga ekspektasi yang disampaikan di luar dari harapan yang dia pikirkan gitu. Saya pikir hal-hal seperti itu menjadi penting buat mempersiapkan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, bahkan masa depan juga bangsa kita ini gitu ya. Katakanlah bahasa pepatah kita, janganlah besar pasak daripada tiang. Gitu. Saya pikir itu mungkin. Nanti saya ingin di ujung perbincangan kita, saya ingin menyampaikan pantun ya. Boleh Mas Yip, nanti disampaikan ya. Kalau yang menarik ya Mas Yip, kalau saya boleh ambil intisarinya yang Mas Yip katakan tadi ya, berarti ada bagaimana sih sesungguhnya isunya di kita atau masalah di kita itu kan ekspektasi yang pas itu seperti apa sih sebenarnya? Yang pertama barangkali ya harus rasional ya Mas Yip ya. Ya rasional, harus berhitung ya di kita, harus rasional di situ. Jadi kita harus mengukur diri di situ ya. Dan pada saat mengukur diri itu ya sekali lagi itu kan harus kesadaran muncul di sana tadi ya. Jadi jangan yang tidak rasional dulu itu sebagai katakanlah memang, dan untuk rasional atau tidak kan perlu ilmu kita di sana. Betul. Mengukur itu yang dikatakan Mas Yip tadi. Karena syaratnya sukses di dunia, sukses di akhirat itu ya kata Nabi kan dengan ilmu ya. Dengan ilmu, ya. Betul. Nah yang kedua ya Mas Yip ya, kalau saya lihat apa yang Mas Yip katakan tadi, berarti juga ekspektasi itu harus under kontrol kita, dapat kita kontrol ya untuk kita mewujudkannya. Artinya kita juga ngontrol itu juga bisa kita lakukan tahap demi tahap, tapak demi tapak. Karena kan sekali lagi tangga kehidupan itu mesti kita titi satu demi satu tangga. Betul. Itu yang Mas katakan di awal tadi, ada time di sana. Ada waktu kan di sana. Ada waktu di situ yang harus kita lewati. Nah, waktu ini relatif lah. Hanya setiap individu itu bisa cepat, bisa lambat, itu tergantung kepada kita. Tapi yang penting dalam bahasa wisdom itu setiap tangga kehidupan itu nikmati saja untuk prosesnya. Tapi harus dikontrol setiap tangga untuk kemudian kita bisa menuju apa yang menjadi ekspektasi kita, harapan kita ke depan itu. Yang ketiga ya, maksudnya juga kalau kita lihat juga ya, harapan itu diukur dengan kepentingan pribadi di kita ya. Kan kita berbeda-beda. Sekali lagi masih bisa mulai sekolah kuliah di umur 24, ada yang umur 21 ya. Itu kan menyesuaikan dengan problem individu kita masing-masing. Tapi karena kita punya harapan, kita harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Kita terlahir tidak seorang anak konglomerat karena masjid sehingga kita memulai sesuatu itu memang harus betul-betul juga ada tahapan-tahapan yang kita katakan tadi yang disesuaikan dengan kondisi individu kita. Dan yang terakhir yang tepat itu kalau menurut saya masjid juga itu harus dilihat dari level-level sosial ya. Juga sih sebenarnya hukum kehidupan itu masih kita jangan hanya melihat yang di atas saja ya, tapi kita juga harus kadang dalam menapa kehidupan itu kita harus juga melihat yang ke bawah. Nah, maka setiap tahapan itu kita bisa dihormati oleh satu kelompok, tapi jangan berharap semua kelompok itu akan mengakui kehormatan kita memperjuangkan ekspektasi yang kita harapkan itu. Jadi ya istilah kita masih yang betul ya katakan kalau ingin menjadi sesuatu ya
boleh aja cita-citakan tinggi segalanya, tapi juga Anda Boleh. masih berpijak di bumi. Ya sekarang Ya, yang harus kita lakukan adalah secara sosial kita juga jangan dianggap nanti orang yang tidak tahu diri ya ya, untuk mencapai sesuatu itu. Ini yang jadi keren ini ya Mas Sip ya. Bagaimana nanti kita untuk melihat harapan ini, dan saya sering juga katakan Mas Sip kepada pemirsa dan pendengar kita ya di Smart Listener juga, Duta TV juga, tentu ya pada saat kita menentukan menata anak tangga itu yang kita lakukan yang effort itu tadi dalam bahasa agama kita sebut dengan ikhtiar ya. Maka tugas kita memang ikhtiar baik-baiknya, sekeras-kerasnya, secerdas-cerdasnya, dan ambil hikmah pada saat kemudian kita menemukan kekurangan dan kegagalan pada saat berikhtiar itu. Karena soal hasil itu kan kita tidak bisa campur tangan ya Mas Sip ya. Walaupun ada rumus kehidupan bahwa usaha itu tidak pernah mendustai hasil ya. Ya, ada invisible hand yang disitulah yang kita sebut dengan takdirnya yang maha kuasa. Itu juga harus menjadi kesadaran kita. Terakhir Mas Sip, silakan pantun atau apa ya. Baik, terima kasih Bang Saifuddin, para pemirsa yang budiman, yang saya hormati, dan para pendengar yang berbahagia. Dalam menutup rangkaian ini, izinkan saya memberikan pantun. Jalan-jalan ke Kiram Park, janganlah lupa bawa lentera. Merayakan kemerdekaan dengan semarak, jangan lupa jaga rakyat agar tetap sejahtera. Terima kasih. Ya, ekspektasi seorang guru besar Mas Cito Sumadi tetap menginginkan rakyat yang sejahtera ya. Alhamdulillah, mulia sekali Mas Cito. Mas Sip, terima kasih banyak kami ya. Sama-sama, Bang Saif. Kali ini dan mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain tetap masih bisa berhadir bersama-sama kami. Insya Allah. Ya, mengisi warung kopi kita yang insya Allah ini nanti juga akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita, dan sekali lagi juga kami tidak bermaksud menggurui para pemirsa dan kita. Kita berbagi. Yang kita lakukan perbincangan itu adalah tentang diri kita dan pengalaman kita yang mudah-mudahan kalau ada manfaatnya itu bisa dijadikan pembelajaran di dalam kehidupan ini. Pemirsa, kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.